Halo semuanya, selamat datang kembali. Herzlich willkommen bersama saya di channel Gegenmul TV dalam video pembelajaran bahasa Jerman. Pada video kali ini kita akan membahas tema Familie, die Familie. Seperti yang kita ketahui, die Familie artinya adalah keluarga. Kita dapat lihat di slide yang pertama ada suasana keluarga. Ada beberapa anggota keluarga yang sedang melakukan aktivitas masing-masing. Oleh karena itu, terus ikuti video ini sampai habis. Jangan di skip ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian klik tombol loncengnya agar kalian bisa dapatkan video-video berikutnya dalam channel Gegenmul TV. Selamat menyaksikan. Terima kasih masih bersama Gegenmul TV. Dalam tema kali ini kita akan membahas tema die Familie, keluarga. Kita bisa lihat dalam slide pertama ada beberapa orang, yaitu anggota keluarga sedang melakukan aktivitas sendiri-sendiri. Nah, kalian juga pasti punya keluarga, bukan? Nah, dalam keluarga pastinya ada beberapa orang yang memiliki peran masing-masing dan memiliki status masing-masing. Kita lihat ke slide berikutnya. Familienmitglieder, yaitu anggota keluarga. Ya, dalam sebuah keluarga tentunya ada anggota keluarga yang terdiri dari beberapa orang. Kita lihat dalam slide ini ada beberapa orang dengan sebutannya masing-masing. Mari kita urai bersama-sama. Yang pertama adalah die Großmutter. Kemudian ada der Großvater, lalu der Sohn, der Vater, die Mutter, die Tochter, und das Baby. Oke, dari beberapa kata yang ada di situ kita bisa menebak artinya. Yang pertama, yang paling mudah mungkin adalah der Vater, ya, atau dalam bahasa Inggris father, ayah. Der Vater, ayah. Kemudian ada die Mutter, yaitu ibu, ya. Lalu kemudian ada das Baby, ya, kita pasti sudah tahu artinya, yaitu bayi. Lalu di situ ada der Sohn, anak laki-laki. Kemudian juga ada die Tochter, atau anak perempuan. Lalu biasanya dalam sebuah rumah kita masih tinggal bersama dengan die Großmutter und der Großvater. Ya, der Großvater adalah kakek, kemudian die Großmutter adalah nenek. Ya, itu dia beberapa Familienmitglieder atau anggota keluarga yang bisa kita temui di sebuah rumah. Nah, kadang-kadang dalam sebuah rumah juga ada beberapa anggota keluarga lainnya. Seperti dalam hal ini kita dapat lihat ada die Tante, der Onkel. Ya, kita pasti langsung bisa menebak ya bahwa die Tante itu adalah tante atau bibi. Kemudian der Onkel tentu saja pasangan dari bibi, yaitu paman ya. Lalu kemudian ada juga sebutan untuk anggota keluarga lainnya, yaitu der Bruder und die Schwester. Ya, der Bruder und die Schwester. Der Bruder, saudara laki-laki, kemudian die Schwester adalah saudara perempuan. Nah, kita lihat slide berikutnya. Oke ya. Beberapa anggota keluarga tersebut bisa kita ucapkan dalam sebuah penggabungan kata. Jadi kita bisa mengucapkannya dalam bentuk lain, misalnya ayah dan ibu bisa kita sebutkan sebagai orang tua. Nah, di sini juga seperti itu. Kita lihat der Großvater und die Großmutter. Nah, kita juga bisa sebut mereka sebagai die Großeltern. Die Großeltern. Oke, good. Kemudian ada der Vater und die Mutter. Kita bisa sebut mereka dengan die Eltern. Die Eltern.
ya orang tua. Kemudian ada der Sohn und die Tochter. Kita bisa sebut mereka sebagai die Kinder, anak-anak ya. Kemudian ada der Onkel und die Tante. Kita bisa sebut mereka sebagai die Verwandte atau kerabat. Ya, lalu der Bruder und die Schwester, kita bisa sebut mereka sebagai die Geschwister atau saudara kandung. Oke, paham sampai sini? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, nah kita bisa lihat sekarang ada ilustrasi seekor gajah yang sedang diwawancarai. Nah, visit di family house. Nah, bagaimana keadaan keluarga kamu? Apa maksud dari pertanyaan ini? Kita bisa lihat sang reporter bertanya, "Wie groß ist deine Familie?" Ya, jadi seberapa besar keluargamu ya? Seberapa banyak anggota keluarganya ya? Jadi seperti itu. Nah, si gajah menjawab, "Meine Familie ist nicht groß." Keluarga saya tidak terlalu besar. Mungkin maksudnya jumlahnya ya, bukan fisiknya. Kalau kita lihat fisiknya ya sudah pasti ya seekor gajah, anak gajah saja besar. Kemudian sie sind mein Vater, meine Mutter und ich. Ya, mereka adalah ayah saya, ibu saya, dan saya sendiri. Jadi itu adalah tipe keluarga kecil ya, kleine Familie atau nicht große Familie. Jadi keluarga yang jumlah anggotanya tidak banyak. Jadi dianggapnya sebagai eine kleine Familie. Oke, kita lihat slide berikutnya. Visit di Family House. Nah, kita lihat keluarga ayam. Meine Familie ist sehr groß. Sie sind der Vater, die Mutter, ich, der Bruder, die Schwester, der Onkel und die Tante. Oh, jadi ternyata dalam satu rumah, dalam satu keluarga, si keluarga ayam banyak ya anggota keluarganya. Makanya dia bilang, meine Familie ist sehr groß. Keluarganya besar sekali atau sangat besar. Mereka adalah der Vater, die Mutter, ich, saya, der Bruder, saudara laki-laki, die Schwester, saudara perempuan. Masih ada juga der Onkel und die Tante. Ya, jadi itu adalah contoh keluarga yang memiliki anggota keluarga banyak atau lebih dari inti keluarga. Oke ya, bisa dipahami kan? Kita lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang setelah Familienmitglieder, anggota-anggota keluarga, kita pelajari tentang Familienstammbaum. Ya, Familienstammbaum. Kita lihat di situ ada gambar pohon. Jadi ada hubungannya dong pasti dengan pohon. Ya, baum itu adalah pohon. Familie keluarga. Jadi Familienstammbaum itu artinya adalah pohon keluarga atau silsilah keluarga. Oke ya, kita bisa lihat contohnya. Di situ ada Matthias, ada Martha, ada Jessica, ada Georg, Olivia, Dirk, Miriam, und Hermann. Nah, mereka ini tentunya bukan tidak memiliki hubungan apa-apa ya. Mereka adalah keluarga. Satu sama lain saling berhubungan. Tapi mereka punya hubungan kekerabatan masing-masing. Nah, kita bisa lihat dari garis-garisnya, dari garis pohon keluarga. Nah, misalnya Matthias und Martha ist geheiratet. Mereka menikah. Und haben zwei Kinder. Mereka punya 2 anak. Nämlich, yaitu Jessica und Georg. Jadi Matthias dan Martha menikah, kemudian punya anak bernama Jessica und Georg. Und dann kemudian Georg ist mit Olivia geheiratet. Georg menikah dengan Olivia. Kemudian mereka punya anak lagi ya. Sie haben noch Kinder. Wie viele Kinder? Ada berapa anaknya? 3 Kinder. Sie sind Dirk, Miriam, und Hermann. Jadi mereka punya 3 anak dari hasil pernikahan Georg und Olivia. Nah, seperti itulah pohon keluarga sampai terus ke bawah, akhirnya jadi sebuah silsilah yang panjang dan besar ya. Jadi di sini adalah pohon keluarga, Familienstammbaum. Nah, sekarang kita akan coba menjawab soal ya.
salah satu orang yang ada di sini hubungannya apa dengan orang lainnya. Kita bisa lihat ya. Di sini ada contoh kalimat atau contoh pertanyaan. Dirk is von Olivia. Dirk adalah siapanya Olivia. Nah, kita lihat dulu Dirk yang mana, kemudian Olivia yang mana. Kemudian kita tarik garisnya. Ya, kita lihat garisnya. Oh, ternyata dia masih ada hubungan kekerabatan langsung dengan Olivia. Maka kita bisa jawab, kira-kira apa jawabannya? Apakah betul? Ya, sehr gut. Betul tebakan kalian ya. Dirk is der Sohn von Olivia. Dirk adalah anak laki-laki dari Olivia. Mudah bukan? Sekarang kita coba lagi. Jessica is von Miriam. Nah, ada Jessica, ada Miriam. Kita tarik lagi garisnya. Jessica ke Miriam. Apakah hubungan mereka? Ya, ternyata Jessica is von Miriam. Apa? Ya, richtig ya. Jessica adalah di tante von Miriam. Ya, Jessica adalah bibinya, ada tantenya von Miriam. Mudah bukan? Ya, penasaran dengan tema berikutnya? Ya, untuk itu ikuti terus video-video berikutnya. Untuk sementara sampai sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Auf Wiedersehen. Tetap di channel Gegenmol TV.